Ya, gampang kan? Oke, cepat dibuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi tentang bagaimana menulis penelitian terdahulu. Ya, kemarin udah saya contohkan bagaimana membuat landasan teori. Sekarang saya lanjutkan bagaimana membuat penelitian terdahulu. Ya, saya sedang ada di pantai BTW. Oke, jadi saya merekomendasikan di bab 2 itu kamu lebih baik mencantumkan dulu penelitian terdahulu baru landasan teori, karena ada beberapa penelitian atau beberapa skripsi yang mencantumkan landasan teori dulu baru setelah itu penelitian terdahulu. Saya secara pribadi lebih senang mencantumkan penelitian terdahulu dulu, karena penelitian terdahulu itu kan ibaratnya konsep kasarnya gitu ya, masih konsep kasar, bukan teori sesungguhnya gitu ya, masih hasil penelitian. Jadi kita paparkan dulu konsep kasarnya, baru setelah itu kita paparkan teori yang sesungguhnya di landasan teori. Nah, langsung ya. Jadi sebelum mencantumkan penelitian terdahulu, syaratnya dulu ya. Syarat pertama itu pastikan penelitian terdahulumu itu 5 tahun terakhir. Misalnya kalau sekarang tahun 2020, berarti penelitian terdahulumu harus paling lama 2015. Kecuali beda sama teori. Kalau teori tahun 70, 80, 1970 berapapun tahunnya, kalau memang itu teorinya nggak apa-apa dicantumkan. Beda dengan penelitian terdahulu. Ya, kita langsung aja. Jadi kamu harus membuat tabel dulu, tabel penelitian terdahulu. Jadi di bab 2 subjudul yang pertama adalah 2.1 itu penelitian terdahulu. Kamu buat tabel dulu. Tapi di atasnya tabel tuh lebih indah kalau kamu kasih deskripsi, paparkan lah gitu ya. Misalnya berikut peneliti menampilkan tabel penelitian terdahulu, misalnya begitu. Sebagai berikut misalnya. Nah, oke, tabelnya. Isi dari tabel itu adalah yang pertama itu nama dan tahun. Misalnya, oh ya ingat, nama itu nama belakang aja ya. Misalnya Hairul Fahroji misalnya. Nah, namanya itu Fahroji aja. Fahroji tahun 2017 atau 2018 ya, terserah misalnya gitu. Oke, nama terakhir dan tahun di kolom pertama. Di kolom kedua adalah judul penelitian. Judul penelitian, oke. Di kolom ketiga adalah metode penelitiannya, metodologinya. Misalnya dia kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Ya. Lalu di kolom selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitiannya apa? Nah, hasil penelitian ini bukan kesimpulan semuanya yang kamu cantumkan, yang kamu tulis di situ. Biasanya kan kalau dalam penelitian itu kan kesimpulan itu agak panjang. Jadi bukan semua itu yang kamu cantumkan. Yang kamu cantumkan di hasil penelitian itu adalah inti dari kesimpulan. Misalnya kesimpulannya itu ada satu paragraf gitu. Nah, inti dari satu paragraf itu apa? Singkatan ya, rangkuman dari penelitiannya, hasil penelitian di kolom hasil penelitian. Setelah di kolom hasil penelitian itu yang kamu cantumkan adalah perbedaan penelitian. Ya, perbedaan penelitian ini dan penelitian itu, penelitian yang dilakukan itu dan penelitian yang kamu lakukan ini. Oke, perbedaan ini banyak yang bingung. Apa sih perbedaan penelitian ini sama penelitian itu gitu kan? Nah, kalau saya itu lebih suka begini, karena kan biasanya kalau judul penelitian itu kan biasanya di penelitian terdahulu tuh kamu pilih judul yang mirip-mirip sama penelitianmu, misal biasanya gitu kan. Misalnya judul penelitianmu ini pengaruh inovasi produk terhadap minat beli konsumen. Nah, pastikan kamu cari judul penelitian tuh yang mirip-mirip gitu kan dengan hasil penelitian, dengan judul penelitianmu. Nah, di kolom perbedaan penelitian itu yang kamu cantumkan itu ya pasti lokasi dan waktu.
Yang kamu jelaskan itu lokasi dan waktu. Kalau misalnya juga metode penelitianmu berbeda, dia kuantitatif, kamu kualitatif, kamu jelaskan juga, kamu cantumkan juga di situ. Perbedaannya adalah metode penelitian. Jadi singkat-singkat, inti-intinya aja di kolom itu. Ya. Selanjutnya pastikan tabelnya itu urutannya ya. Urutannya penelitian terdahulu itu urutkan berdasarkan tahun yang paling lama. Jadi 2015, 2016, nomor selanjutnya 2015, 16, 17, 18. Kalau bisa ada yang tahun 2020 ya. Nah, minimal jumlahnya itu minimal 5 penelitian terdahulu minimal. Jumlah itu enggak mesti genap ganjil ya, boleh 6, boleh 7. Enggak terlalu penting genap ganjilnya, yang jelas jumlahnya minimal 5. Oke. Setelah kamu buat tabel itu, di bawahnya itu baru kamu paparkan deskripsinya. Itu ya, paparkan deskripsinya. Jadi contohnya misalnya gini. Kalau tadi di tabel penelitian terdahulu itu kan yang kamu cantumkan kan singkat-singkat tuh inti-intinya. Misalnya tadi seperti yang saya bilang, hasil penelitiannya itu inti dari kesimpulan misalnya. Terus perbedaan penelitian itu ya lokasi, waktu, dan metode penelitian gitu misalnya. Nah, di bawahnya itu kamu paparkan, deskripsikan yang lebih luas gitu ya. Contoh misalnya gini. Yang pertama kan misalnya tahun 2015 tuh. Nah, gini contohnya. Penelitian oleh Khairul Fahroji tahun 2015 yang berjudul Inovasi Produk Terhadap Minat Beli, Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Minat Beli Konsumen ya. Nah, yang kamu jelaskan di situ adalah permasalahan dari penelitian itu dan juga hasil dari penelitian itu lebih luas. Nah, kamu paparkan permasalahan-permasalahan. Setelah kamu jelaskan permasalahannya, itu bisa ya 1-2 paragraf gitu ya. Setelah itu kamu jelaskan hasil penelitiannya, kesimpulannya tadi, ya kan? Kamu jelaskan. Nah, yang kamu jelaskan hasil penelitian ini bisa juga kamu tinggal copy paste kesimpulannya gitu ya. Tapi lebih baik kamu deskripsikan dengan bahasamu sendiri supaya tidak copy paste, supaya lebih bagus gitu. Ya. Setelah kamu paparkan nama, judul, tahun, permasalahan, dan hasil penelitian, di bawahnya itu kamu jelaskan juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan itu. Misalnya kamu deskripsikan aja, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fahroji tahun 2015. Penelitian ini berlokasi di Jawa Barat misalnya, sedangkan penelitian itu berlokasi di Sumatera Selatan gitu ya. Selanjutnya adalah waktu penelitian, jelas beda. Kamu jelaskan, paparkan. Terus metode penelitian juga berbeda. Penelitian dilakukan oleh Fahroji itu adalah merupakan jenis kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kualitatif. Nah, itu kamu deskripsikan dia ya. Bagaimana dengan penelitian selanjutnya? Itu kamu ikuti aja polanya, samain aja polanya. Yang penting intinya, isinya itu tadi ya. Kalau udah ketemu pola di penelitian yang pertama, kamu ikuti aja polanya di penelitian selanjutnya. Begitu. Yang penting urutannya itu sesuai tahun yang paling lama. Gitu ya. Gampang kan? Barulah setelah itu kamu subjudul yang selanjutnya itu baru kamu buatin dia landasan teori. Ya, gampang kan? Oke. Cepat dibuat. Kita lanjutin lagi bagaimana tentang membuat kerangka kerja dan kerangka konseptual. Oke. Assalamualaikum.